Kasih karunia Tuhan jadi milik kita pagi hari ini, dan tentu saja kita mentarget supaya berkat kasih kemurahan Tuhan berlaku atas kita semua. Dan juga memang Tuhan targetkan bahwa sekalian kita mendapatkan kasih dan karunia Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, saya hendak bawa tema Yesus bangkit untuk memenuhi 3 kebutuhan utama manusia. Yesus bangkit untuk memenuhi 3 kebutuhan utama manusia. Ini tertulis dengan begitu rapi dan sangat baik di dalam Alkitab, dan semuanya termuat dalam peristiwa-peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus atau setelah Tuhan Yesus bangkit. Mari kita lihat bagaimana cara Tuhan memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam penampakan Yesus setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Nomor 1, Yesus memenuhi kebutuhan rohani murid-muridnya. Apa yang Tuhan kerjakan, lakukan, berikan kepada murid-muridnya sudah pasti hal yang sama Dia berikan kepada seluruh umat-umatnya, termasuk di dalamnya kita. Mari kita lihat penampakan Yesus dalam Yohanes pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itulah datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Perhatikan ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Firman ucapan Yesus tentang terimalah Roh Kudus itu adalah bentuk kasih Tuhan yang paling tinggi yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya, yaitu pemberian Roh Kudus. Ini adalah kebutuhan rohani atau kebutuhan yang paling mendasar, yang paling utama yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Roh Kudus, di manakah pemberian terhebat? Apakah pemberian termahal? Jabatankah, pangkatkah, kekayaankah? Semua itu penting, semua itu perlu. Tapi yang paling penting dan yang paling utama adalah Roh Kudus. Haleluya. Karena memang hanya Roh Kudus yang dapat pimpin umat Kristen, orang percaya itu melewati masa-masa sulit dalam hidup, melewati kerasnya tantangan yang akan dihadapi ke depan, yang akan memampukan manusia untuk dapat hidup benar di mata Tuhan. Itu Roh Kudus. Inilah yang akan memimpin gereja untuk bisa menerobos, tembus, dan masuk dalam kerajaan surga. Semua kita perlu yang namanya Roh Kudus. Maka Yesus hadir untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar, yang paling utama dari manusia, yaitu kebutuhan rohani. Ini yang dapat menenteramkan hati kita. Roh Kudus yang dapat membimbing kita
lebih baik dan datang kepada kehidupan yang lebih baik. Tanpa Roh Kudus kacau malah. Tanpa Roh Kudus kita bingung. Tanpa Roh Kudus kita gagal 100%. Jadi semua keluarga Kristen, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan dan umat-umat Tuhan, lihat Yesus datang, menampakkan diri, memberi kepada manusia kebutuhannya yang paling utama, yaitu Tuhan sendiri. Roh Kudus itu adalah Tuhan. Dia yang akan mendampingi kita, Dia yang akan menjaga kita, Dia yang akan memelihara kita, menghiburkan kita, menguatkan kita, dan Dia yang akan menolong kita dalam berbagai hal kehidupan ini. Haleluya, 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 haleluya. Ini yang membuat gereja itu berdinamika pada titik yang paling hebat. Inilah yang kemudian bisa membuat Petrus berkorban dengan lantang di hadapan orang-orang Yahudi. Ini yang membuat orang-orang percaya di zaman pertama, walaupun ditekan, walaupun dianiaya, tetap eksis. Ini yang membuat mereka keluar dari Yerusalem, berangkat ke seluruh muka bumi untuk mengabarkan Injil, menuai jiwa-jiwa di bangsa-bangsa lain, sampai di India, sampai di Italia. Dan ini yang membuat gereja bisa bertumbuh dan bisa bertahan. Hamba-hamba Tuhan bisa berkhotbah, bisa melayani di dusun, di kota, dan di berbagai tempat. Ini yang membuat anak-anak Tuhan bertahan dan hidup di dalam kebenaran. Puji Tuhan. Nomor 2, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk memenuhi kebutuhan jiwa. Jiwa kita manusia sering bergolak dan di dalamnya tumbuh emosi yang meledak. Di dalamnya juga bergejolak rasa dan perasaan. Bila kita mendapatkan kabar bahagia, jiwa ini mengalami kesenangan, sukacita. Bila kita mendengarkan atau mendapatkan sesuatu, jiwa ini menjadi damai, bahagia. Bila kita mendapatkan berkat, maka jiwa ini bersukacita, bergembira. Bila kita mendengarkan anak kita lulus sekolah, seorang teman atau kita sendiri dapat proyek, maka jiwa ini mengalami hal yang indah dalam hidup. Itu jiwa. Tapi bila kita mendengarkan kabar anak kita sakit, jiwa kita menjadi sakit. Bila kita mendengar kabar tentang perang, penyakit, anak istri kita, seterusnya terjadi hal yang tidak enak, maka jiwa ini terpukul. Jika kita ditinggal oleh orang yang kita sayang, jiwa ini bisa stres. Jika mengalami kerugian yang banyak dan tidak ada pegangan lagi, orang bisa menjadi depresi. Jadi jiwa itu terombang-ambing sehubungan dengan peristiwa. Peristiwa senang, jiwa jadi senang. Peristiwa susah, jiwa itu jadi susah. Jadi jiwa kita itu fluktuatif. Kadang mengalami rasa yang indah, nyaman, enak, tenang, baik, bahagia, gembira, tapi kadang drop, tertekan, terpukul, frustrasi, depresi, dan lain-lain sebagainya. Untuk itu Yesus datang. Haleluya. Kita lihat Yohanes 20 ayat 24.
Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke sini. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini yang Yesus bawa di tengah keterpurukan, kesusahan yang melanda, kesedihan hebat dari para murid. Maka Yesus datang dan Yesus mengungkapkan sebuah kata penting yang semua orang Kristen tahu, damai sejahtera bagi kamu. Ini kebutuhan jiwa. Kebutuhan jiwa. Ada uang, kalau jiwa tidak tenang, apalah gunanya. Ada pangkat dan jabatan, kalau jiwa tetap terenyuh dan dalam kondisi yang terus-menerus sakit, apalah artinya. Bisa bepergian kemana-mana, pelesir, tetapi kemudian hatinya tetap ada dalam kondisi depresi dan frustrasi, apalah gunanya. Memiliki segala sesuatu, gemerlap kehidupan dengan barang-barang mewah, tetapi kalau hatinya tetap terluka dan tidak terobati, apalah arti dan gunanya itu semua. Itu laksana orang sakit. Dia akan tetap sedih dalam gelimang kekayaan. Dia akan tetap susah dalam kepangkatan yang tinggi. Dia akan tetap mengalami duka-duka, kehidupan yang duka dalam keadaan pelesir, pesiar kemana-mana. Maka ini perlu diobati, perlu diatasi. Dan yang dapat mengatasi hati manusia, kepedihan manusia, jiwa manusia adalah pelepas jiwa sejati. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang berkata kepada kita, damai sejahtera atas kamu. Ini adalah hadiah indah untuk pengikut-pengikut Yesus yang tidak bisa dimiliki secara sejati oleh orang-orang di sana yang tidak mengenal Yesus. Ketika kita datang duduk di kaki Tuhan, membawa semua pergumulan persoalan jiwa kita, iya, Yesus Tuhan pelepas jiwa. Dia Yesus Tuhan yang datang menghiburkan kita. Damai sejahtera atas kamu. Ini pemberian yang luar biasa, obat paling manjur yang diberikan kepada manusia untuk mengatasi pergumulan persoalan kejiwaan. Seorang psikiater, dia mesti belajar menjadi dokter ahli jiwa. Dan orang yang mengalami pergumulan dan persoalan kejiwaan mesti mendaftar padanya. Kemudian disiapkan waktu untuk konsultasi. Dan dalam konsultasi itu, maka seluruh isi hati digali, seluruh isi pikiran digali. Apa sumbernya? Apa masalahnya? Sehingga terjadi gejolak dan persoalan kejiwaan. Si dokter ini mulai menganalisa, kamu mesti begini, kamu mesti begini, karena kamu begini, karena kamu begini, karena kamu begini. Oke, minggu depan datang lagi ya. Terus datang lagi, konsultasi kejiwaan terus dilakukan sampai ditemukan titik dan obat yang terbaik. Dan tentu saja bayar mahal. Sudah mendaftar, waktu banyak dibuang, kemudian bayarlah. Belum tentu
teratasi. Belum tentu sehat jiwa. Tapi yang terpenting dan yang paling utama kita tahu, Yesus adalah penolong kita. Dan Dia berkata, damai sejahtera berlaku atasmu. Dan damai sejahtera itu menjadi milik kita. Haleluya. Cukup dalam ruang ibadah, cukup dalam ruang doa, cukup dalam penyembahan, cukup dalam hubungan dengan Tuhan, maka semuanya itu dapat teratasi. Dan ini tidak mungkin salah, ini pasti benar, karena Tuhan kita, Tuhan yang berkata, adalah Tuhan yang hidup dan sangat berkuasa untuk dapat mengatasinya. Yang ketiga, Yesus hadir dalam penampakan-penampakannya untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Tuhan Yesus itu super lengkap dalam servis. Hanya Dia satu-satunya yang dapat memberikan servis terlengkap, pemenuhan kebutuhan paling sempurna. Maka dari itu saya ingin berkata kepada kita semua, utamakan Tuhan lebih dari apa? Kedepankan Tuhan lebih dari apa? Maka Ia yang sanggup, Dia datang untuk mengatasi semua kebutuhan kita, kebutuhan rohani, kebutuhan kejiwaan, dan kebutuhan jasmani. Masih dalam format kunjungan Tuhan Yesus. Yohanes 21 ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas, Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. 7 orang. 7 orang yang isi kantongnya ludes. 7 orang yang tidak memiliki apa-apa lagi. Karena 7 orang ini adalah 7 orang yang ikut Yesus, sama-sama dengan Yesus, melayani dengan Yesus, menjadi murid Yesus selama 3,5 tahun. Mereka telah meninggalkan profesi mereka sebagai nelayan, menangkap ikan, sebagai profesi satu-satunya penunjang kehidupan, menunjang kebutuhan ekonomi. Dan Tuhan mereka sudah mati. Mereka kehilangan pekerjaan. Mereka harus punya makanan. Dapur mereka harus mengepul supaya kebutuhan mereka tercukupi. Maka untuk itu mereka datang ke danau kesayangan mereka, danau di mana mereka berenang, berlatih bagaimana berjuang untuk hidup. Danau di mana mereka pertama kali melempar bukat dan menangkap ikan. Danau di mana mereka mengayuh perahu pertama kali dan melemparkan bukat kiri dan kanan. Danau yang telah menyambung hidup mereka dalam profesi mereka selama ini. Karena Yesus mereka sudah mati, mereka balik lagi ke danau itu untuk mengadu nasib. Mengadu nasib. Nangkap beberapa ekor ikan itu dicicipi dan dimakan oleh mereka dan oleh keluarga. Atau ada kalau ada lebihnya itu dijual. Selanjutnya, kita sudah tahu mereka kerahkan semua keahlian mereka.
Mereka telah lempar pukat kiri dan kanan, muka dan belakang. Mereka telah berpeluh, basah, antara keringat dan air garam. Tak satu pun ikan dapat ditangkap. Profesionalisme, keahlian dan skill tidak memberikan kontribusi apa-apa, tidak memberikan pertolongan apa, dan tidak dapat membantu sedikit pun. Di situasi buruk seperti ini, di situasi yang sangat tidak menguntungkan seperti ini, Yesus datang. Yesus hadir. Ini menjadi penting sekali. Kata Simon kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saya ulangi, malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jaring mereka tidak dapat menangkap seekor ikan pun. Lengan mereka yang kokoh, kuat dan kekal tidak memberikan hasil apa-apa. Kayuhan perahu mereka ke tempat yang dalam, bolak-balik, tidak memberi isi apa-apa. Artinya kata yang kita dapat gunakan di sini, mereka gagal total. Gagal total. Ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ini fakta. Mereka jujur pada ketidakberhasilan mereka. Mereka jujur pada hasil mereka. Dan mereka berkata kepada orang yang bertanya kepada mereka, di waktu hari mulai siang, tidak ada. Tidak ada. Persoalan ini juga adalah persoalan saya. Ketika orang WA saya, oh tolong kami ada pembangunan, saya berkata, bukan seperti kata Yesus, tidak ada. Kita berdoa sama-sama ya. Kalau saya ada, saya bilang, tolong kirimkan nomor rekeningnya. Kalau saya ada. Kalau tidak ada, kita berdoa ya, sama-sama. Oh, tolong doa. Anak saya sakit, mau beli obat. Ini persoalan kita. Ini persoalan jemaat. Tidak ada. Yesus tahu kok bahwa kita tidak ada. Yesus tahu bahwa seorang jemaat, seorang hamba Tuhan perlu makan. Dia tahu kita banting tulang, mengayuh perahu ke dalam, belok ke kiri lagi, buang buka ke kiri, seterusnya seperti itu. Tuhan tahu kok peluh kita, suara kita, keringat kita. Yesus tahu investasi waktu kita untuk dunia usaha, dunia kerja. Dia tahu pelayanan saya, dia tahu pelayanan saudara, dia tahu semuanya. Dia tahu juga kalau kita lagi tidak ada. Ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan itu. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Ayat 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu. Dengarkan.
Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Haleluya, berikan tepuk tangan mempermuliakan nama Tuhan. Mereka tidak dapat menarinya karena jala itu penuh dengan ikan. Karena jala itu penuh dengan ikan. Siapa yang perintahkan rasul-rasul itu untuk membuang perahu ke sebelah kanan? Yesus. Dan akhirnya datang perahu-perahu yang lain untuk membantu, karena perahu itu bisa tenggelam karena maksimalnya hasil tangkapan. Dari mimbar ini saya bilang, Yesus datang memenuhi kebutuhan rohani. Yesus datang memenuhi kebutuhan jiwa, dan Yesus datang memenuhi kebutuhan jasmani. Ini Tuhan kita. Ini hasil tangkapan kita, ya. Tuhan yang suruh, tapi hasil kerja kita, hasil usaha kita. Jadi tolong jemaat harus bekerja. Kalau tidak bekerja, tidak ada tangkapan apa-apa. Harus rajin. Kalau tidak rajin, kita tidak akan dapat apa-apa. Jangan malas. Amin. Haleluya. Kerjakan apa saja. Jangan malu. Jangan malu. Tapi di dalam berkat jasmani, ternyata ada berkat spesial. Mau lihat apa itu berkat spesial? Amin. Ini tadi kan hasil tangkapan, tapi ada gift, ada pemberian spesial. Setelah kita bekerja, memang kita harus dapatkan berkat dari hasil kerja kita, dan di situ ada mujizat. Tetapi di dalam mujizat ternyata ada mujizat yang istimewa. Mau lihat? Mau lihat? Ini berkat istimewa. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh sebanyak itu jala itu tidak goyah. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid yang bertanya-tanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Mari sarapanlah. Mau dapat sarapan pagi dan begitu? Ini bukan dari ikan tangkapan Petrus, bukan dari ikan yang ada di dalam jala. Memang dia bilang bawalah beberapa ekor, tetapi perhatikan di sini, waktu mereka tiba di darat, langsung Yesus berkata, marilah dan sarapanlah. Dan sarapan itu adalah ikan dan roti. Siapa yang siapkan? Yesus yang siapkan. Siapa yang tangkap? Yesus yang tangkap. Siapa yang hadirkan roti? Yesus yang hadirkan roti. Ini berkat spesial. Dan ini adalah berkat spesial untuk orang-orang yang bekerja, orang-orang yang takut akan Tuhan. Inilah yang disebut mujizat. Yesus bikin sarapan untuk murid-muridnya. Yesus juga bisa bikin sarapan untuk anak-anak Tuhan. Sudah siap saji, siap saji, siap saji, siap saji. Ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta